Gue kan ada beberapa baterai juga ya, dengan nambah kamera kayak nambah si XS10 kan nambah baterai juga. Gue nggak pernah tahu gitu mana baterai yang masih baru, mana yang udah lama gitu untuk baterai originalnya Fujifilm. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan ini adalah channel yang tepat kalau kalian doyan dengan pembahasan seputar fotografi dan videografi, terutama review dari gear-gear pendukungnya. So kalau kalian baru nemu channel ini, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan kali ini gue pengen memberikan sedikit pembahasan, sharing pengalaman gue tentang menggunakan baterai-baterai aftermarket. Karena yang gue lihat belum banyak yang bahas soal penggunaan baterai aftermarket, apakah worth it atau enggak untuk kalian beli. Dan di sini gue udah punya beberapa contoh sampel baterai-baterai yang gue juga pakai di channel ST Media. Dan gue mungkin pengen kasih disclaimer dulu kalau video ini bukan video review. Bukan video rekomendasi brand baterai yang paling bagus. Cuman di sini gue pengen ngasih sharing pengalaman aja gitu berdasarkan pemakaian gue. Jadi nggak bener-bener in-depth gue kayak bahas, gue teliti gitu satu persatu performanya menggunakan pengetesan-pengetesan tertentu. Enggak, di sini gue pengen bahas berdasarkan pengalaman gue aja yang gue harap tetap bermanfaat buat kalian. Dan di sini juga karena kita adalah Fuji user, mostly case-nya di sini mengarah kepada baterai Fujifilm. NP-W126S. Tapi kalau kalian pengguna kamera lain pun ya kurang lebih pembahasannya sebenarnya cukup general juga yang bisa kalian tangkap juga lah gitu informasinya, bisa berguna juga buat teman-teman semua. Oke, jadi gue udah banyak nyobain baterai-baterai aftermarket. Gue udah nyoba brand Wasabi. Kita mungkin balik di sini biar kelihatan brand-brandnya ya. Gue udah nyoba, ini ada Patona, Wasabi. Lalu di sini ada ATT atau ya dia kepanjangannya Attitude, agak lucu untuk sebuah baterai. Lalu ada Seiwei, ini yang sangat jarang terdengar sebenarnya, tapi dia bermain di kelas harga yang mirip-mirip juga Attitude dengan Seiwei ini. Mereka mirip-mirip dengan Kingma juga. Kita juga pernah nyobain beberapa baterai Kingma, tapi fun fact buat Fujifilm, Kingma kita udah dibuang semua kayak. Karena waktu itu memang ya kita unit yang Kingma itu lifespan-nya paling cepat untuk baterai Fujifilm. Lalu, ini buat contoh doang, nih kita ada baterai orisinilnya Fujifilm. Lalu kita coba Avantgarde juga, ada Avantgarde di sini. Dan ini adalah Patona Premium, mirip dengan yang ini juga. Nah, sorry, bukan Patona Premium, Patona Platinum. Dan buat teman-teman yang belum tahu, brand Patona juga sebenarnya mereka punya jajaran yang biasanya ya, tapi yang kita pakai di sini adalah versi Patona Platinum gitu, yang versi tertingginya mereka. Nah, di sini gue pengen sharing aja, gue tidak akan bilang mana yang paling bagus ya, walaupun nanti ada sedikit pengalaman rekomendasi gue gitu yang mungkin berguna juga buat kalian. Tapi secara overall, baterai-baterai aftermarket di sini semuanya gembung. Setelah pemakaian dalam beberapa lama gitu, pemakaian dengan intensitas tinggi dalam kurun waktu tertentu, semuanya yang gua rasain gembung gitu. Semua sel baterainya tuh dia akan menggembung, tapi memang levelnya agak berbeda-beda. Kayak tadi gue bilang gue ada baterai Kingma, di sini udah nggak ada karena memang sudah kita buang juga. Kingma itu dulu yang versi untuk Fujifilm W126 yang pernah kita pakai mungkin sekitar 4-5 bulan, dan itu gembungnya tuh sampai dia tuh mau nyangkut kayak nyangkut di ini XT4, kita pakai waktu itu di XT3, dan itu ketika mau keluarin baterainya aja udah susah gitu. Dan itu memang problem-problem yang sering terjadi pada baterai-baterai aftermarket, gembung gitu. Dan lebih berbahaya kalau gembungnya terlalu besar karena dia bisa bikin mampet kalau mau dikeluarin. Dan untuk baterai aftermarket brand manapun tidak ada di pengetesan kita yang tidak mengalami gembung gitu. Walaupun problemnya sebenarnya nggak cuma di situ doang. Problemnya kadang ada juga dari segi compatibility, dipakai ke kameranya ada yang tiba-tiba nggak mau, ada yang kameranya mendetek aja kalau ini bukan baterai orisinil, lalu ya tinggal kita oke-oke aja dia mau jalanin. Ada yang ngedrop cepet. Tapi memang yang paling common yang terjadi di semuanya adalah baterai gembung gitu. Sama kalau secara fisik, kalau kalian menggunakan baterai yang tipenya kayak dua ini nih,
di sebelah sini ini baterainya Fujifilm X-T4. Ini kalau kalian banyak pakai Sony, ini NP-FW50. Kalau ada geriginya kayak gini nih, kan beda nih. Kalau si Fujifilm W126 dia modelnya pakai plat kuningan gitu dan ditaruh sedatar gitu, dia surface. Sedangkan di sini dia pakai gerigi gitu. Begitu juga yang di ini nih. Ini bukan 126, dia itu tipenya W235. Nah, kayak gini nih, pakai gerigi gini. Ini kadang si giginya ini suka ada problem. Ini si patona juga termasuk nih. Kalau kalian perhatiin, gue nggak tahu deh di kamera atas kelihatan atau enggak ya. Yang paling kiri tuh kuningannya agak maju ke depan. Nah, itu memang rawan pada bentuk-bentuk baterai seperti ini gitu, yang punya gerigi. Gue nggak tahu kalian lihat atau enggak tadi yang patona, tapi itu dia kuningannya agak maju ke depan, tapi dipakai aman-aman aja gitu. Cuman ya dilihatnya, aduh ini apa nggak bakal patah dalam waktu dekat gitu ya. So far sih kita pakai udah sekitar 4 bulan ya. Si patona tuh kayaknya kita udah pakai sekitar 4 bulan dan dia aman geriginya. Dia dari awal dateng kayak gini. Kita beli 2 dan cuma 1 yang kayak gini. Jadi ya mungkin masalah quality control juga gitu kan dengan baterai-baterai aftermarket. Nah, untuk yang versi NP-FW50, dulu gue punya banyak banget, karena dulu gue juga ada kerjaan di luar gitu kan. Mungkin punya sekitar 5 atau 6 dengan brand yang berbeda-beda juga. Kayaknya sampai 8 biji kali ada. Karena ST juga pakai, gue juga waktu kerja di luar pakai gitu kan jenis baterai ini, karena dia banyak juga yang pakai 6400, 6300 dan jajaran 6000-an lainnya, kecuali 6600. Nah, itu kita udah banyak banget yang geriginya patah. Mungkin kalau gua ingat geriginya itu untuk yang FW50 ini kita udah ada sekitar 3-4 baterai yang geriginya patah dan akhirnya tidak terdetek, nggak bisa dicas juga ya, terpaksa kita buang gitu. Karena walaupun secara body masih bisa gitu ya, cuma gerigi ini memang kan ringkih banget ya dan kita nggak bisa benerin gitu. Begitu patah ya udah dilem juga ya setengah mati, gimana ngelemnya gitu kan, dan ya udah terpaksa kita buang gitu. Nah, memang kalau kita ngomongin lifespan, baterai aftermarket ini jauh perbedaannya dengan baterai-baterai original gitu kan. Entah dari segi tadi apakah selnya lama-lama energinya gampang drop, atau mungkin ya dari gembungnya ini yang paling gampang terlihat gitu. Memang lifespan-nya berbeda jauh. Gua pakai baterai ori Fujifilm, gue kan ada beberapa baterai juga ya, dengan nambah kamera kayak nambah si XS10 kan nambah baterai juga. Gue nggak pernah tahu gitu mana baterai yang masih baru, mana yang udah lama gitu untuk baterai originalnya Fujifilm. Ini memang spesifik untuk Fuji gitu, tapi gue yakin brand kamera lain pun sama, baterai original tuh awet banget. Gue sampai nggak tahu, nggak bisa bedain mana yang paling baru, mana yang udah lama gitu, karena semuanya masih memberikan performa terbaik dan tidak gembung juga. Buat ngetesnya biasanya gampang, biasanya kalau kita giniin, nah dia nggak macem-macem lah gitu. Dan kalian bisa lihat tadi dia nyenggol si ATT ini kan. Sedangkan si ATT ini kalau kita giniin, nah dia agak muter lah. Dia agak gembung gitu memang. Nggak tahu sih dari kamera atas kelihatan atau enggak, di sisi bawahnya ini dia lumayan gembung. Begitu juga si Seiwei. Nah ini biasanya sih gue kalau ngetes itu ya memang gue puter ya. Kalau udah kayak gitu kan udah agak ekstrim ya. Udah agak panjang gitu. Nah tapi itu secara lifespan entah kenapa jauh banget. Kayak si baterai Fujifilm ini gue bisa bilang 2-3 tahun tuh aman gitu. Kita pakai udah lumayan lama banget. Si Avantgarde ini Avantgarde termasuk cepet ya. Mirip-mirip Kingma ya. Kita kayaknya dari dia datang tuh nggak lama. Dia mungkin sekitar 4 bulan udah kelar gitu, 4-5 bulan. Memang gua harus akuin penggunaan baterai di ST Media agak jorok sebenarnya. Kadang kita tinggal di kamera, kadang kita tinggal di charger, charge-nya udah penuh kita kadang diemin, besoknya baru dicabut. Tapi balik lagi, si ori ya sama aja, kita perlakukan dengan sama dan baterai yang original bertahan dengan sangat baik. Kayak Avantgarde ini dia 4-6 bulan dia udah gembung gitu, 4 seingat gue sih 4 bulan lah, dia sekitar 4 bulan dia sudah gembung dan kita udah nggak pakai lagi karena resiko nyangkut kalau tambah gembung di dalam kameranya. Lalu gue sebenarnya akhir tahun kemarin memang pengen bahas baterai juga. Gue pengen bahas si Patona ini karena Patona ini menarik. Ini termasuk baterai yang paling rekomen untuk Fujifilm. Si Patona Platinum ini ya, untuk Fujifilm dengan baterai NP-W126S. Karena ini menarik. Kalau kalian cari
Ini note untuk para Fuji user ya, terutama kalau kalian nyari baterai NP-W126S aftermarket itu rata-rata tidak punya. Rata-rata kalian mau pakai brand apapun selain si Patona Platinum ini ya, mau pakai Wasabi, mau pakai Nightcore, mau pakai Avantgarde, mau pakai Attitude juga ada. Power Extra, kita pernah pakai Power Extra juga termasuk yang cepet banget ya untuk si Fuji filmnya. Cepet udah nggak kita pakai gitu maksudnya. Dan dari mereka semua itu mereka nggak ada yang proper NP-W126S. Jadi mereka secara spesifikasi sebenarnya NP-W126, yaitu generasi lamanya baterai Fujifilm ini gitu, yang udah lama banget sebenarnya. Mungkin itu zamannya XT1, XT2 kali. Sedangkan di generasi barunya ini Fujifilm udah mengupgrade ke NP-W126S, dan aftermarket, baterai aftermarket yang punya spesifikasi tersebut itu cuma si Patona Platinum ini. Makanya gue tertarik banget pas pertama kali gue nemu, lihat reviewnya di internet, di Indonesia ternyata ada yang jual, dan ternyata jualnya pre-order. Jadi gue harus nunggu dulu. Ya tapi gue sangat excited gitu. Gue langsung beli kalau nggak salah 3 atau 4 biji. Dan ya karena waktu itu gue beli mungkin sekitar bulan Oktober atau November, gue nggak mau langsung bahas. Karena kan itu masih baru banget. Nah sekarang mungkin di Januari ini udah lebih, use case-nya udah lebih panjang gitu. Udah sekitar 4 bulan lah. Sekitar 4 bulanan, dan ternyata dia pun tidak selamat dari problem gembung, gitu. Dia masih gembung. Di sini nggak terlalu terlihat. Nah, dan ini gue pun dikasih tahu gitu. Ska yang pertama notice ketika keluarin, memang belum nyangkut ya Ska ya. Tapi di posisi tangan nih kalau kita tekan-tekan gitu, kalau kita raba-raba, oke, dia udah gembung juga. Tapi memang so far dari semua terlepas dari yang tipe baterai lain ya, untuk W126S, di sini juga Avantgarde sebenarnya W126S ya. Cuman ya performanya gue tidak melihat demikian gitu. Pokoknya dari semua brand, si Patona Platinum ini untuk W126S itu memberikan performa yang paling baik. Karena kita pakai di kamera pun dia tidak terdeteksi sebagai baterai aftermarket. Biasanya kamera tahu gitu, biasanya tahu ini aftermarket, dan mereka akan kasih kayak prompt out message gitu. Kita tinggal oke sebenarnya ya udah gitu, tapi resiko kita yang tanggung sendiri. Dan si Patona ini tidak menunjukkan pop out tersebut di kamera, yang berarti dia udah proper banget gitu. Dia bener-bener masuk dengan sistemnya si Fujifilm. Begitu juga untuk Platinum yang ini ya, Patona Platinum yang versi untuk XT4. Yang W235 ini, dia juga punya performa yang sangat baik. Bahkan si Patona ini, balik lagi ya, ini use case kita juga, memang kitanya agak jorok juga. Itu kan XT3 ya, kita syuting pakai XT3. Di dalam tuh ada 1 atau 2 Patona. Ada 2 Patona, 1 baterai ori, yang mereka tidak pernah keluar kamera sama sekali di situ. Jadi ya balik lagi, memang use case kita ya kalau mau ngerawat baterai tidak seharusnya seperti itu, tapi ya yang lain lifespan-nya sangat cepat. Patona ini paling oke lah gitu untuk aftermarket-nya ini, tapi tidak ada yang mengalahkan baterai originalnya Fujifilm gitu. Nah sekarang pertanyaannya, yang ini juga akan masuk ke semua tipe kamera. Pertanyaan utamanya, worth it nggak sih kita beli baterai kamera aftermarket? Nah, udah pasti kayak biasa gue kalau membahas sesuatu jawabannya adalah tergantung gitu. Tapi untuk gue pribadi di ST Media, menurut gue masih worth it. Di beberapa perspektif, bahkan di banyak perspektif, menurut gue masih bisa dibilang worth it. Karena kalau kita bahas soal harga, kadang beli baterai original Fuji atau original kamera apapun lah, terserah kalian gitu. Kita juga sebenarnya ada baterai FZ100 ya. Baterai kamera full frame-nya Sony sama A6600 juga pakai FZ100. Cuman gue nggak tahu tuh baterai, gue cari nggak ada gitu ya. Tapi dulu cukup awet. Dulu kita ada pakai juga punyanya Kassel sama Power Extra tuh ada juga kita untuk FZ100. Cuma nggak tahu, tadi gue cari itu nggak ada. Tapi saya ingat gue masih cukup awet gitu. Cuma ya agak gembung dikit doang, nggak ampe nggak bisa dipakai atau gimana. Tapi balik lagi ke topik utamanya. Baterai original itu harganya biasanya sama dengan 3 sampai 5 baterai aftermarket. Dan kalau kalian punya budget yang terbatas, oke, kalau kalian punya budget gede,
si Fuji aja nih original seinget gue harganya berkisar, sekarang mungkin banyak yang jual 850 ya, mungkin harganya memang segitu. Tapi dulu pas gue cari harganya itu sekitar 1 juta. Dan anggaplah kalian beli 5. Habis 5 juta rupiah. Kalau kalian punya budget 5 juta rupiah hanya untuk baterai. Tapi kalau kalian cuma punya 1-2 juta rupiah, apakah lebih baik beli 2 ori atau beli 5-6 baterai aftermarket? Buat gua, buat kita ngejob di luar, termasuk buat YouTube juga gitu ya. Cuma kan YouTube-nya Esteh memang agak high ini ya. Produksinya agak sering lah gitu. Termasuk kita juga ada channel Nyanteh yang juga syuting pakai kamera yang sama. Buat gue lebih baik beli aftermarket gitu. Kalau budget kita memang terbatas di situ. Terbatas di 1-2 juta rupiah, beli aftermarket yang banyak. Kenapa? Karena ketika kita mengerjakan satu job, nge-swap baterai dengan baterai yang full ke dalam kamera kita, itu kepake banget. Dibandingkan kita cuma punya 2 baterai ori, satu pakai ini kita habis, kita ganti dengan baterai ori lagi yang habisnya kita cas, habis lagi, dan yang ini ketika mau kita cabut paling kecas baru setengah. Baterai kamera tuh ngecasnya memang cukup lama ya, memang ya masuk akal juga gitu, memang bentuk charger baterai kamera tidak terlalu lama. Apalagi kalau kalian pakai kamera yang tidak punya charger lepas gitu, yang biasanya ngecasnya di dalam kameranya, lebih repot lagi gitu. Atau kalian pakai ya charger baterai luar yang third party. Kalau mau, sebenarnya ada sih sekarang yang fast charge kayak punyanya X-Star gitu kan. Tapi nanti itu kita ada pembahasan yang berbeda. Cuman balik lagi, kalau kita cuma punya 2 baterai untuk swap ketika kita ngejob, itu riskan banget. Beda halnya, kita punya, kayak ini cuma ada 3 ya, tapi kita punya banyak sebenarnya. Kita punya 4-5 gitu baterai aftermarket yang semuanya udah di-charge full dari awal sebelum kita ngejob. Tetap kita bawa charger, tapi kita punya 5 baterai standby full. Lalu ketika kita pakai satu, habis, ini kita cas, kita pakai lagi, habis, ini kita cas juga, ini juga udah sambil lanjut masih ngecas, kita pasang baterai lagi. Lalu ketika kita habis lagi, ini ngecasnya udah lumayan banyak gitu, terutama yang pertama kali kita cas. Set gitu. Ini kalau kita ngomong 3 baterai doang. Kalau lebih, itu akan jauh lebih membantu gitu. Swap baterai itu enak gitu, dibandingkan kita harus nunggu dia ngecas. Dan itu yang membuat sampai sekarang pun menurut gue baterai aftermarket masih punya tempatnya. Walaupun kalau kita berbicara soal lifespan, jauh. Gue belum nemu baterai yang tidak gembung untuk Fuji ya. Ini Patona gue udah berharap banget sama dia, tapi ya ternyata dia udah agak gembung juga sekarang. Tapi ya udah gitu, it's okay, nggak apa-apa. Dan tapi paling nggak dia memberikan performa memang yang paling baik sejauh ini untuk NP126S. Karena dia harganya memang paling mahal juga dan waktu itu harus pre-order gitu kan. Tapi itu maksud gue, kalau kita lihat secara luas, baterai aftermarket jawabannya masih worth it gitu. Tapi balik lagi, preferensi, subjektif. Kalian punya budget berapa dan bentuk workflow kalian seperti apa gitu. Gua tidak bisa mentolerir kalau misalkan baterai cuma punya 2 dan gua syuting keluar, itu sangat berbahaya gitu, sangat riskan. Belum lagi kalau ternyata di tempat kita syuting nanti ada problem dengan colokan gitu kan, dengan listrik dan lain sebagainya. Jadi lebih repot lagi. Sehingga ya baterai original paling oke, tapi kalau ada budgetnya gitu. Selama kalian punya budget yang masih cukup terbatas, ya baterai seperti Wasabi, Patona, ATT, Avantgarde, Kassel, Nightcore, mereka masih terbilang sangat worth it gitu. Cuman kalau untuk bandingin mana yang paling bagus, bla 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 bla, gue nggak bisa terlalu klaim sih, karena kebanyakan ya gue agak kecewa juga dengan baterai-baterai yang gue coba. So far yang paling bagus ya si Patona ini, tapi dia pun sudah agak gembung di penggunaan 4-5 bulan gitu. Tapi gue akan kasih tahu ke kalian, kasih note ke kalian, jangan berekspektasi terlalu besar pada baterai-baterai aftermarket. Balik lagi, gunanya adalah menghemat budget untuk kita punya banyak spare baterai dulu. Masalah lifespan ya nanti mungkin bisnis kita grow up, ya kita mulai punya budget lebih untuk nambah yang baterai originalnya kayak gitu. Oke, itu aja buat pembahasan kali ini, semoga bermanfaat.
kamera atas sudah overheat ya, jadi kita harus menyudahinya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang lagi cari baterai aftermarket. Semoga bisa jadi referensi juga buat kalian. Kayak biasa kalau misalkan ada koreksi saran atau pertanyaan, taruh semuanya di kolom komentar. Atau kalian juga punya pengalaman menggunakan baterai-baterai aftermarket yang paling bagus di pengalaman kalian baterai apa, silahkan taruh juga, boleh. Biar berguna buat audiens yang lainnya. Oke, itu aja. Gua Erwin, di belakang kamera Daska. Dan jangan lupa untuk berkarya.